Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Selama ini kita dibodohi karena kita dipaksa atau terpaksa untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Menghadapi dunia dengan jalan hedonisme, menjalankan dunia dengan cara banyaknya mengkonsumsi materi dunia yang akhirnya berhutang. Berhutang telah membuat semua manusia masuk ke dalam lubang kesulitan. Sistem keuangan berbasis hutang atau riba yang dibuat oleh para penguasa dunia tentu saja untuk memperkaya mereka. Pengalaman saya bekerja di suatu perusahaan tahun 2015-an lalu. Saat itu mudah sekali orang menawarkan kartu kredit. Otak kita telah dicuci untuk tergiur dengan jalan hidup berhutang, yang mengakibatkan penyakit mental. Tidak semua orang bisa menggunakan kartu kredit dengan baik. Walaupun saya tidak termasuk ke dalam golongan orang berhutang, namun saya mendapati pelajaran dari pengalaman orang lain. Lebih banyak dari kita termasuk orang yang tidak bisa menggunakan atau kontrol kartu hutang. Itulah mengapa kita dicekoki dengan kemudahan untuk membuat mental kita rusak. Sudah banyak bukti kerusakan dunia ini yang dibuat oleh mereka, The Matrix, yang menyebabkan krisis ekonomi, krisis mental, dan krisis spiritual yang berakhir pada kehancuran peperangan. Mereka tentu tidak ingin kita keluar dari lubang semu yang mereka ciptakan. Mereka tidak ingin kita punya kekuatan. Mereka ingin kita terus-menerus bodoh dengan cara mempengaruhi diri kita. Terus-menerus diperas dan otak pikiran kita mengikuti hawa nafsu mereka dengan materi dunia. Untuk itu, kita harus bangkit dan berubah. Kita tidak dapat menolak perubahan zaman. Akan tetapi, kita bisa melawan dengan jalan menggunakan energi dan frekuensi ilahi. Cara inilah yang tidak diinginkan mereka. Mereka tidak ingin kita pintar. Lalu bagaimana cara agar kita tidak dikendalikan oleh mereka? Dengan cara mengenal diri kita terlebih dahulu. Dengan mengenal diri, maka kita dapat mengenal ilahi. Dari sekian banyak metode dalam menggapai dunia, yang saya pelajari dan sangat berdampak pada hidup adalah dengan mengenal diri. Semua hukum penciptaan alam seperti law of attraction, law of polarity, dan hukum penciptaan alam lainnya dalam mewujudkan impian, tidaklah sempurna jika seseorang belum mengenal dirinya. Itu berarti, ketika kita ingin menaklukkan dunia, maka perlu kita mengenal diri untuk dapat menaklukkan diri sendiri terlebih dahulu. Ketika manusia telah mengenal dirinya, maka dapat mengenal Allah. Tidaklah sempurna dalam menjalankan semua ilmu penciptaan alam. Artinya, ketika Allah belum hadir, maka teori hukum penciptaan alam tidaklah ada artinya. Ketika kita belum dekat dengan Allah, maka hukum penciptaan alam yang dibagikan para ilmuwan tidak ada artinya dan sulit digunakan. Maka dalam mempraktekkan semua teori yang diberikan para ilmuwan, haruslah Allah yang pertama, Allah yang utama, Allah lah yang kita tuju terlebih dahulu. Cara yang dijalani untuk mengenal diri yang pertama adalah, selain sholat, puasa, dan mengerjakan rukun Islam yang lain, tambahan dalam mengenal diri adalah dengan melakukan tafakkur atau meditasi setiap hari. Meditasi atau tafakkur adalah cara manusia masuk ke dalam diri, merefleksi diri, muhasabah diri. Tafakkur atau meditasi dapat mengatur pikiran yang lompat ke sana kemari, dapat mengatur pikiran yang cemas dan memberikan ketenangan batin. Pikiran yang lompat ke sana kemari adalah bisikan setan yang terus-menerus mengganggu manusia untuk cemas, untuk khawatir terhadap masa lalu dan masa depan. Yang kedua, berzikir setiap saat, dimanapun, dan kapanpun.
Mengisi pikiran, hati dengan berzikir banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya dapat mengurangi kecemasan, zikir juga dapat membawa pikiran dan hati menjadi tenang. Dengan selalu mengingat Allah di setiap kegiatan, di setiap detik, di setiap menit, akan memberikan kekuatan pada hati, pada pikiran, dan pada tubuh secara keseluruhan. Segeralah lakukan berzikir setiap detik, setiap menit, setiap hari. Berzikir sebagai pelindung diri kita dari energi buruk dan frekuensi rendah. Dengan berzikir, seketika kecemasan hilang, menjadikan hidup lebih tenang dan dapat fokus kembali kepada tujuan hidup yang bermanfaat. Dengan berzikir, kita berarti meminta perlindungan Allah, tidak hanya perlindungan di saat sulit, tapi juga di saat senang. Karena mudah bagi manusia menghadapi kesulitan, namun sebenarnya lebih sulit lagi menghadapi kesenangan. Karena dari kesenangan dapat menimbulkan sifat sombong. Untuk itu selalulah meminta perlindungan Allah melalui zikir setiap waktu. Yang ketiga, dengan jalan ma'rifat atau jalan tasawuf. Jalan tasawuf adalah jalan mengenal diri lebih dalam lagi, dengan memerangi dan menghilangkan hawa nafsu, serta melemahkan ego diri dan membersihkan diri dengan jalan zuhud. Zuhud yang dipelajari dari ilmu tasawuf. Artinya, menjauhi dunia sementara. Dengan kata lain, Allah menginginkan kita untuk dapat istirahat dalam menggapai dunia dan membersihkan diri dari material dunia. Materi dunia tersebut adalah penyebab kotornya jiwa. Seseorang yang menjalani ilmu tasawuf dalam mengenal diri dapat diperlihatkan oleh Allah rahasia atau sir yang ada dalam lubuk hati terdalam. Rekan-rekan, silahkan ditonton ya cara melakukan jalan makrifat menggunakan tasawuf di video saya yang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah beramal dan bersedekah. Beramal dan bersedekah dengan apa saja yang kita bisa. Tidak harus dengan uang, namun bisa dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan makanan. Bersedekah atau beramal dengan melakukan kebaikan agar jiwa kita bersih. Hati kita bersih, energi dan frekuensi kita berada di frekuensi yang tinggi. Dengan beramal dan bersedekah, dapat membuka jalan, dapat membersihkan energi atau frekuensi diri ke energi tinggi. Dapat membuka jalan rezeki mengalir kembali ke dalam hidup. Bersedekah juga dapat mengingatkan bahwa semua yang kita miliki bukan milik kita. Rezeki yang kita sedekahkan juga bukan milik kita. Rezeki yang disedekahkan atau yang diamalkan adalah milik Allah. Artinya bahwa Allah telah memberikan amanah jika kita memiliki rezeki lebih. Dan itu berarti tanggung jawab kita untuk menyebarkan atau membagikan kebaikan yang Allah amanahkan harus lebih banyak lagi. Rekan-rekan, tidak ada cara yang baru dalam menghadapi dunia dan melawan the matrix. Semua telah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga lupa masuk ke dalam diri. Bisa saja masalah dan dunianya yang berubah. Namun, dalam menjalani dan memahami masalah dunia, cara yang dipakai tetap sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kita telah mengenal diri, maka kita dapat mengendalikan diri. Kita berada di frekuensi tinggi, dan dengan mengenal diri, kita dapat mengendalikan diri dari pengaruh dunia sehingga tidak masuk ke dalam lubang kesulitan. Bagian lain yang paling sulit adalah mempertahankan diri untuk tidak lupa diri. Selalulah berusaha berada di frekuensi ilahi. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.